Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sentra Seni Sabtu 14 November tahun 2020. Tema hari ini tema tanaman. Tema hari ini adalah tentang tanaman yang tulang daunnya berbentuk sejajar atau daunnya berbentuk pita. Topik hari ini adalah topik ilalang. Belajarnya masih dengan Bu Sulas. Kalian tetap semangat ya belajarnya. Hari ini tema kita adalah ilalang. Ilalang adalah salah satu tanaman gulma dan tumbuhnya liar di halaman-halaman kita. Nah, seperti apa tanaman ilalang itu? Kita simak videonya ya. Alang-alang dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat. Dalam beberapa daerah besar, alang-alang juga dikenal sebagai ilalang atau padang. Ciri-cirinya adalah tanaman tinggi sekitar 1-2 meter dan sedikit mirip dengan padi serta juga sering didapat hidup berbagi dengan tanaman padi. Tahukah Anda, ternyata sebagian besar manfaat dan khasiatnya terdapat pada akar alang-alang. Akar alang-alang, meski tumbuh sebagai tanaman parasit yang mengganggu tanaman di dekatnya, namun ternyata manfaat alang-alang bagi kesehatan lumayan berguna, salah satunya dengan akarnya. Jadi Anda perlu tahu akan hal ini apalagi bagi Anda yang memiliki banyak tanaman liar ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak manfaat dan khasiat akar alang-alang berikut. 1. Obat mimisan. Mimisan memiliki banyak penyebab. Mimisan bisa jadi pertanda awal akan penyakit yang lebih berbahaya dan harus benar-benar cepat ditindaklanjuti. Untuk masalah mimisan biasa, Anda dapat mencoba alternatif dari akar alang-alang. Caranya mudah. Siapkan sekiranya 30 gram akar alang-alang, dicuci kemudian direbus kurang lebih 3 gelas air, biarkan hingga menyisakan 1 gelas dan minum air rebusannya. 2. Sebagai obat kencing nanah. Sama halnya dengan mimisan, gejala kencing nanah bisa jadi dari penyakit serius. Namun tak perlu panik, Anda dapat menggunakan metode pengobatan akar alang-alang guna mencegah yang tak diinginkan. Caranya, siapkan 300 gram akarnya kemudian potong kecil-kecil, rebus dan dicampurkan gula batu lalu didiamkan hingga dingin. Cukup minum 3 kali sehari secara rutin hingga kencing nanah menghilang. 3. Obat muntah darah. Menurut ahli, kandungan dari akar dari alang-alang ampuh atasi gangguan perut, salah satunya adalah muntah darah. Resep yang Anda bisa coba adalah siapkan 30-70 gram akar ilalang kemudian potong kecil-kecil, rebus dengan 3 gelas air sampai hanya tersisa sekitar 1 gelas. Minum jika sudah dingin dan lakukan secara rutin sampai muntah darah hilang. 4. Ampuh obati radang ginjal. Pengobatan dari akar ilalang jika sudah berurusan dengan masalah ginjal sangatlah manjur, bahkan ampuh mengatasi radang ginjal parah sekalipun. Sama halnya dengan cara di atas, siapkan 30 gram atau secukupkan akar ilalang, potong kecil-kecil, rebus dengan 3 gelas air hingga menyisakan 1 gelas kemudian diminum secara rutin 3 kali sehari. Namun tetap mengeek keadaan penyakit Anda. 5. Atasi kencing darah. Tidak hanya ampuh atasi kencing nanah, ternyata akar ilalang juga ampuh atasi penyakit kencing darah. Kencing darah dapat terjadi oleh banyak penyebab, umumnya karena terjadi pendarahan pada dalam tubuh. Cara resep adalah siapkan akar alang-alang kering lalu direbus dengan 2 gelas, tambahkan 3 irisan tangkawe semacam labu putih atau beligus sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Minumlah secara rutin 2 kali sehari sampai kencing darah hilang. 6.
Obati air seni tak lancar. Untuk ada yang mengalami masalah di mana buang air kecil tak lancar, mungkin dengan menggunakan metode akar ilalang dapat membantu. Caranya mudah, siapkan 30-50 akar ilalang yang telah dijemur kering kemudian direbus dengan 2 gelas sampai menyisakan 1 gelas saja. Sebelum diminum, saringlah terlebih dahulu lalu didiamkan dingin dan diminum secara rutin 2 kali sehari sampai sembuh. 7. Sebagai obat diare, akar ilalang memiliki kandungan zat yang dapat membantu perut Anda tetap dalam kondisi prima. Sama seperti cara-cara sebelumnya, siapkan beberapa akar ilalang kemudian direbus dan diminum secara rutin. Rasa pekat daun jambu akar ilalang sangat membantu untuk perut. 8. Sebagai obat kencing terus-menerus, ada suatu kondisi di mana penyakit satu ini sangat mengganggu. Jika Anda mengalaminya, cobalah memakai akar ilalang sebagai obat. Kandungan dalam akar alang-alang memang sangat menolong sistem ginjal pada tubuh. 9. Sebagai obat radang hati tidak hanya ampuh mengatasi radang ginjal, beberapa penyakit radang atau pendarahan pada organ vital lainnya juga manjur disembuhkan oleh akar alang-alang. Caranya siapkan akar ilalang secukupnya, rebus dan diminum secara rutin. 10. Sebagai obat tekanan darah tinggi, hipertensi, untuk Anda yang memiliki masalah tekanan darah tinggi, pastinya jawaban penyembuhan yang paling tepat adalah gaya hidup dan makan harus terjaga. Untuk mendukung, Anda dapat mencoba akar ilalang sebagai obat herbal tekanan diri Anda. Caranya siapkan akar ilalang, rebus secukupnya, diminum secara rutin. 12. Manfaat dan khasiat akar alang-alang lainnya. 11. Obat batu ginjal. 12. Obat kencing batu. 13. Mengatasi batu empedu. 14. Mengobati keputihan. 15. Mengatasi penyakit prostat. 16. Obat batuk rejan. 17. Obat penyakit campak. 18. Obat asma. 19. Mengobati demam. 20. Ampuh atasi masalah urat saraf. 21. Atasi radang paru-paru. 22. Obat jantung koroner. Kandungan manitol, saharosa, arset, cilindrin, coixol, anemonin dan lainnya pada manfaat akar ilalang sangat berguna untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebutkan di atas. Namun tentu dengan arahan dan saran dari dokter. Nah, tugas kalian hari ini disimak ya. Yang pertama adalah kalian mengisi kolase dengan potongan daun ilalang di sentra seni buku jilid tema tanaman. Untuk menghasilkan kolase yang bagus, ambillah daun ilalang yang baru. Langsung kalian tempel sehingga daun-daunnya masih terbuka, tidak menggulung seperti daun tidur. Nah, ini contoh seperti punya Bu Guru. Ada bunga ilalangnya loh. Yang kedua, tugasnya adalah kalian membuat 3 potongan daun ilalang dengan panjang yang berbeda. Kemudian kalian ukur dan ditempel di buku tempel. Nah, di sini kalian belajar mengukur panjang menggunakan penggaris. Tugas yang ketiga adalah menyebutkan tanaman yang berdaun bertulang sejajar atau berbentuk pita. Contoh, padi, jagung, ilalang, tebu, rumput, dan sereh. Nah, itu tugas kalian hari ini.
Selamat belajar ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.